Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Nur. Saya akan membuat video pembelajaran pengganti UAS Hukum Adat Melayu. Hukum Adat Melayu adalah Van Vollenhoven menerangkan bahwa hukum adat merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku positif yang di satu pihak memiliki hukuman. Nilai yang menjadi pegangan bersama bangsa Melayu ialah konsep beriman, mufakat, bergotong royong, budi pekerti, adab sabar, santun, setia, hormat, dan talzim. Dalam konteks sejarah bangsa Melayu, amalan adat dan syariat terbukti telah dapat membentuk satu bangsa yang berakhlak, beradab halus, luhur, beradat, dan bermaruah. Pesan darinya lahirnya kekuatan, ketinggian, kemuliaan, kebesaran, keunggulan, dan kedaulatan bangsa. Beberapa praktik dapat dilihat dalam adat Melayu, itu antaranya yang pertama, adat yang sebenarnya adat atau dikenali sebagai adatullah, ditakrifkan sebagai hukum takdir yang diciptakan Allah. Contohnya adat harimau mengaum, kambing mengembek, api membakar, air membasahi sebagiannya. Ya, diartikan sebagai hukum adat yang hampir mutlak didasarkan pada hukum dan peraturan Islam. Contohnya konsep mufakat dan musyawarah yang wujud dan amat diberlakukan dalam corak pemerintahan bangsa Melayu. 2. Adat yang diadakan. Adat yang diadatkan. A. Adat muhakamah atau adat yang baik ialah undang-undang hukum, adat, dan peraturan yang digubal oleh pemerintah atau pemimpin bangsa Melayu bagi penjamin kerukunan serta keharmonian di dalam konteks hidup dalam satu kelompok bangsa. B. Adat tenang atau lazim diistilahkan sebagai resam ialah adat dan hukum adat yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat yang dinilai sebagai murni. Ciri hukum adat masyarakat adat Melayu Riau. Yang pertama, struktur pemerintahan diantaranya. A. Sultan adalah pemimpin pemerintah dan menjadi orang yang paling dihormati dalam hukum adat Melayu Riau. B. Kedaulatan sejawat merupakan pejabat seleksi menteri yang membantu pengambilan keputusan sultan dan penghulu besar. C. Hulu balang merupakan pengawal sultan dalam kondisi umum khusus dan lain sebagainya. 2. Sistem pangkuan untuk tinggi. Ciri adat masyarakat adat ini adalah apabila terjadi wilayah hukum adat maka penyelesaian pengadilan adat. 3. Sanksi hukum adat. A. Hukum sosial. Jenis sanksi ini paling ringan, ini dengan cara pengucilan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum adat. B. Membayar dam. Hukum selanjutnya adalah membayar dam atau denda kepada mereka yang melanggar aturan hukum adat Melayu Riau. C. Penghapusan identitas. Sanksi yang lebih berat dari pelanggaran hukum adat adalah penghapusan identitas, tidak diakui lagi sebagai bagian dari suku atau kelompok hingga pengusilian dari daerah domisili. Hukum adat Melayu Riau dan tata kelola lingkungan. Keberadaan suku-suku adat aslinya yang berada di Riau seperti Talang Mama, Akit, Sakai, Banai hingga suku laut yang memiliki interaksi kedekatan dengan alam cukup tinggi. Maraknya masalah lingkungan yang terjadi di Riau secara ekstensif cukup mengganggu keberadaan suku-suku tersaing. Terjadi alih fungsi lahan dan hutan secara langsung telah mengganggu keberadaan suku terasing. Adanya peraturan daerah Provinsi Riau nomor 14 tahun 2018 tentang pedoman pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan payung hukum terhadap ekstensi masyarakat suku tersaing tersebut. Bagaimana tercantum dalam perda tersebut bahwa yang pertama, masyarakat hukum adat MH memiliki hak pertama A. Untuk mengelola, menjaga, mencegah, dan melindungi lingkungan hidup dari kerusakan serta berehabilitas setelah mengambil manfaat dalam pengelolaan lingkungan hidup. B. Untuk mendapatkan perlindungan atas kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. C. Untuk mendapatkan informasi, pendidikan, pemberdayaan, dan pelatihan terkait pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. D. Untuk menentukan dan atau memberikan persetujuan terhadap pengelolaan untuk kepentingan pembangunan terhadap wilayah pengelolaan sumber daya alam menjadi milik MH dan untuk memperoleh pemulihan lingkungan hidup di wilayah adat yang mengalami kerusakan akibat pengelolaan oleh pihak lain. Hak pengelolaan lingkungan sebagai bagaimana yang dimaksud pada pemanfaatan air, bercocok tanam, pengelolaan hutan, berburu, membuka lahan, pertanian dan perkebunan, menangkap ikan di sungai, danau, laut, mengambil hasil alam seperti madu, buah, dan sayur, memelihara hewan, atau hak pengelolaan lain yang merupakan kearifan lokal. Perda tersebut juga memberikan hak kepada MH untuk menjatuhkan sanksi adat terhadap
pelanggaran ketentuan adat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan adat masing-masing, dan pihak pemerintah harus menghormati putusan adat yang dijatuhkan tersebut terhadap masalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Demikianlah di video pembelajaran pengganti gua saya. Lebih kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.